Wisata di Bali ke Pantai Kuta, main selancar sepuasnya. Terasa nyaman suatu kota jika sampah dibuang pada tempatnya. Shalom, kita jumpa lagi dalam acara Renungan Malam. Hari ini hari Jumat tanggal 17 April 2020. Kita mulai dengan doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu hingga kami dapat beraktivitas dan menyambut momen yang indah bersama-Mu. Pada saat ini kami akan belajar renungan malam. Firman Tuhanlah kiranya yang menuntun kami agar kami semakin dekat padamu. Dan Tuhan, kami mengerti apa yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk memuliakan Engkau dan menikmati kasih karunia-Mu. Dengarlah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan mempelajari pendalaman pelajaran kita sepekan yang merupakan judul besarnya adalah pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Dimulai dari hari Sabtu, ada ayat hafalan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Dari hari Sabtu ini jelas sekali bahwa Yesus dalam hidupnya di dunia ini menyatakan bahwa ada otoritas yang tinggi dalam firman Allah untuk menghadapi terutama cobaan dari si iblis. Itu merupakan gambaran pelajaran kita seminggu yang disampaikan pada hari Sabtu. Pada hari Minggu tanggal 12 April kita mempelajari tema ada tertulis, di mana dalam hal ini disampaikan bahwa Yesus memberikan contoh kepada kita supaya kita tunduk kepada firman Allah, dan itu adalah penyembahan yang sebenarnya. Dan bagi Kristus, Alkitab memiliki wewenang dan kuasa terbesar. Dalam hal ini, kita tidak melihat keraguan sama sekali dalam diri Yesus tentang otoritas Alkitab. Pada hari Senin 13 April, judul pelajaran kita adalah Yesus dan Hukum. Dari pelajaran hari Senin ditunjukkan bahwa tidak pernah ada petunjuk dalam kehidupannya yang menyatakan bahwa Yesus meragukan wewenang Alkitab ataupun arti pentingnya. Dalam hal ini ada pandangan baru yang dikatakan beberapa peneliti Alkitab atau orang yang pintar dalam membahas Alkitab yang mengatakan bahwa ada hukum yang baru, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Bagi mereka, hukum ini yang terdiri dari dua bagian menggantikan hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Tetapi pada dasarnya itu adalah dua hal yang sama, di mana kasih kepada Allah merupakan rangkuman dari hukum pertama sampai keempat, dan kasih kepada manusia menunjukkan fakta bahwa hukum kelima sampai ke-10 adalah bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada manusia. Makanya hukum itu diterapkan. Bukan ada hukum yang baru, tetapi merupakan rangkuman, ringkasan dari hukum Taurat. Pada pelajaran hari Selasa, topik kita adalah Yesus dan keseluruhan Alkitab. Di sini Yesus dinyatakan menjelaskan kepada murid yang sedang tawar hati, sedang kecewa, sedang bingung akan kuasa Allah ketika Yesus mati dan sudah bangkit pada hari ketiga. Di situ Yesus mengatakan, ia menjelaskan tentang dirinya sendiri, tentang Yesus di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi, mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dari pelajaran hari Selasa jelas
bahwa Yesus menyatakan firman Allah menerangkan dirinya sendiri. Di hari Rabu, topiknya adalah Yesus dan asal mula serta sejarah Alkitab. Di sini jelas sekali bahwa firman Allah adalah Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab, apa yang tertulis di dalam Alkitab merupakan ilham dari Allah sendiri, dan itu merupakan firman Allah yang kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di pelajaran hari Kamis, para rasul menyatakan secara jelas bahwa topik para rasul dalam Alkitab menunjukkan setiap rasul, setiap kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru mempunyai referensi akan Perjanjian Lama. Maka Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada perbedaan. Keduanya adalah satu Alkitab, satu firman Allah yang saling mendukung dan menguatkan. Apalagi dalam Perjanjian Baru disampaikan 2688 referensi Alkitab Perjanjian Lama. Mengapa lagi kita ragu akan firman Tuhan sebagai firman Allah yang hidup, Alkitab? Baik saudara-saudaraku, pendalaman mari kita baca Ellen G. White pada masa kanak-kanak halaman 68 sampai 74 dan pencobaan halaman 114 sampai 123 dalam buku Alfa dan Omega jilid 5. Manusia menganggap diri mereka lebih bijaksana daripada firman Allah, bahkan lebih bijaksana daripada Allah. Gantinya menguatkan pikiran di atas dasar yang tak tergoyahkan, dan mereka membawa segala sesuatu ke dalam ujian firman Allah dan menguji firman itu dengan ide-ide mereka sendiri dari sains dan alam. Dan jika tampaknya tidak setuju dengan ide-ide ilmiah mereka, firman itu dibuang sebagai sesuatu yang tidak layak dipercaya. Ellen G. White, Science of the Times, 27 Maret 1884, halaman 1. Saudaraku, mereka yang menjadi sangat mengenal hikmat dan tujuan Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya menjadi laki-laki dan perempuan bermental kuat dan bisa menjadi pekerja yang berdaya guna bersama pendidik agung Yesus Kristus. Kristus telah memberikan kepada umatnya firman kebenaran, dan semua orang dipanggil untuk turun ambil bagian dalam memberitahukan kebenaran itu kepada dunia. Tidak ada pengudusan selain dari kebenaran, yaitu firman. Jadi betapa pentingnya agar itu harus dimengerti setiap orang. Baca Ellen G. White, Dasar-dasar Pendidikan, halaman 460. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan. Yang pertama, jika Yesus, para penulis Injil, dan Paulus memperlakukan Alkitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah, apa yang seharusnya hal ini katakan kepada kita tentang mengapa banyak pandangan modern dewasa ini salah mengenai Alkitab, dan mengapa kita tidak boleh jatuh dalam pandangan-pandangan tidak peduli siapa yang mengajarnya. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, dari pelajaran Sabtu sampai hari Kamis dinyatakan dengan jelas kepada kita bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang mana dasar landasan Yesus untuk menyatakan tanggapan terhadap godaan iblis ada tertulis, itu firman Tuhan. Mengapalah kita jatuh akan pandangan-pandangan manusia yang tidak percaya kepada Yesus terhadap firman Allah? Kita harus paham mengenai hal ini. Kita harus tetap berpegang pada kebenarannya. Jangan pernah kita ragu bahwa hanya Alkitab saja firman Allah yang hidup. Pertanyaan kedua, hanya untuk memberikan kita gambaran di mana banyak sarjana Alkitab modern telah menyimpang dengan skeptisisme mereka. Berikut adalah beberapa hal yang ditolak banyak sarjana modern. Mereka menolak penciptaan 6 hari secara harfiah sebagai gantinya menerima miliaran tahun evolusi. Mereka menolak Adam yang tidak berdosa di dunia yang tidak jatuh. Mereka menolak air bah meliputi seluruh dunia. Beberapa menolak keberadaan harfiah
Abraham. Yang lain menolak kisah Keluaran. Yang lainnya menolak mujizat Yesus, termasuk kebangkitan jasmaninya. Beberapa menolak gagasan prediksi nubuatan, di mana para nabi memberitahukan masa depan, kadang-kadang berabad-abad atau bahkan ribuan tahun sebelumnya. Apakah yang seharusnya kesimpulan ini katakan kepada kita mengenai apa yang akan terjadi ketika seorang mulai meragukan wewenang dan keaslian Alkitab? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar sekali, apapun firman Allah yang tersampaikan kepada kita, yang dikhotbahkan, di-share, dan diinformasikan kepada kita, bila kita hanya bersandar pada pandangan manusia, penelitian-penelitian, prediksi-prediksi, analisa-analisa orang-orang yang luar biasa, yang mempunyai gelar profesor, doktor, master, dan lain-lain, kita akan dibawa semakin jauh dari pemahaman yang sebenarnya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Banyak sekali kisah, kesaksian, kehidupan dalam Alkitab yang menunjukkan keajaiban, keunikan, pertentangan, kehancuran tabiat manusia. Tetapi semua itu mengarahkan kita pada satu hal, yaitu Yesus adalah pusat dari seluruh firman Allah. Juga bagaimanakah cara menolong orang-orang seperti itu agar memahami kebenaran dengan jelas? Hanya satu hal yang bisa kita sampaikan. Ketika kita mempelajari Alkitab, ketika mereka kita bawa untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, perlu kita pastikan bahwa semua isi Alkitab mengarah kepada satu hal saja: Tuhan Yesus, keselamatan yang diberikannya, penebusannya, dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita memang akan mempunyai keterbatasan untuk mengajak orang-orang yang luar biasa pintar dan gelar hampir satu gedung, tetapi percayalah, dengan memohon bimbingan Tuhan, dengan doa yang tulus, ikhlas, sepenuh hati, dan penuh pengharapan, maka kita dapat membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Menanggapi pertanyaan di akhir pelajaran hari Selasa, bagaimanakah kita dapat memahami bahwa keseluruhan Alkitab diilhami, bahkan bagian-bagian yang tidak berlaku lagi bagi kita dewasa ini? Semuanya, isi Alkitab itu mengarah pada Allah, Yesus Kristus, yang membawa keselamatan bagi manusia. Segala yang terjadi, baik kejatuhan Adam ke dalam dosa, ketika iblis dan pasukannya dan orang-orang yang disesatkannya berusaha untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa, menghancurkan keimanan kita, disitulah akan dibuktikan bahwa ada tertulis, penebusan hanya datang dari Allah saja. Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Mengapa kita meragukan kebenarannya? Mengapa kita tidak meragukan kebenaran Alkitab yang Yesus sendiri gunakan untuk menangkal segala tipu muslihat iblis? Biarlah kita memahami hal ini dan hidup dalam bimbingan arahan Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Dan biarlah firman ini menguatkan iman percaya kami, dan kami semakin kuat dalam pemahaman bahwa hanya Alkitablah firman Allah yang hidup, yang menjadi kitab yang tertulis bagi kami. Biarlah kami memegang firman-Mu sebagai panduan hidup kami, memuliakan Engkau, dan tidak goyah sekalipun Tuhan akan pandangan-pandangan duniawi yang menyesatkan dan membawa kami jauh daripada-Mu. Tuntunlah kami Tuhan setiap saat, di mana kami hanya manusia yang lemah. Hanya dengan bimbingan-Mu saja kami dapat berjalan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Pimpinlah kami dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Keluarga kami yang kami kasihi, teman-teman yang merupakan orang-orang penting bagi kami dalam hidup kami, biarlah Tuhan yang melindungi kami semua. Di dalam nama Yesus
Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Berburu elang sedang terbang, peluru ditembakkan berbunyi lantang. Jangan biarkan pohon ditebang jika tak ingin banjir datang. Horas.